Saya orang Bali asli dari utara, Singaraja. Sekarang sudah menikah dan tinggal di Seminyak. Pengalaman yang bisa saya sharing di sini adalah perjalanan saya 10 tahun yang lalu. Waktu pertama kali mengenal Bali Usada dan Pak Merta Ade. Itu secara tidak sengaja sih ya. Saya dikirim ke sini oleh mantan pacar saya yang bule. Yang dia pingin saya itu membersihkan jiwa saya. Waktu itu saya umur 26 tahun, masih muda, masih labil, dikasih tahu begitu, kamu meditasi sana 7 hari 6 malam, gak ngomong apa itu ya. Saya tidak ada yang salah dengan diri saya gitu. Biasa anak muda kan masih egois, tidak mengerti. Nah, kemudian dia pakai reverse psychology ke saya. Kamu memang selfish dan sombong. Pasti kamu gak akan bisa tuh bertahan 1 hari aja, 3 hari apa, saya lupa taruhannya dia. Nah kan kalau orang muda tuh dikasih taruhan begitu malah oke, aku datang, aku mau buktikan aku bisa gitu. Kesini tuh pertama kali naik bus, pokoknya kepala bekonde, itu disuruh betapa, ini apaan ini, aku mau pulang, udah deh sehari aja, yang penting setor muka gitu. Habis itu mau pulang gak enak kan, jadi saya ikutin. Pagi bangun udah kepala bekonde, disuruh bangun pagi, disuruh duduk lagi kan, udah bener-bener tersiksa gitu. Terus karena malu mau izin, handphone juga nggak ada. Waduh, berarti emang udah di plan seperti ini. Udah deh tahan dulu sampai makan siang gitu. Habis itu makan siang tetep kayak nggak berani nanya, ya udah lewatin 2 hari. Ya udahlah 3 hari, yang penting setengah jalan, yang penting kan aku udah berusaha gitu. Nah di hari ketiga memang benar ya, persiapan itu penting ya. Saya jadinya nggak dengar hari pertama kedua tuh ngapain, pokoknya tarik nafas keluar, amatin aja gitu. Saya akhirnya amatin karena nggak expect apa-apa. Dan itu di Batu Riti saya pertama kali ikutnya. Di Batu Riti tuh suasananya beda dengan di sini. Jadi ada sekolahan, anak-anak itu main sepak bola, prat gitu. Terus mobil lewat, pokoknya beda gitu suasananya. Jadi entah gimana, karena saya terus nafas keluar masuk, bener itu suara nggak kedengeran lagi. Somehow tiba-tiba fokus saya lebih yang kayak kayak tenang. Begitu sudah mencapai rasa harmonis itu, yang which is saya nggak tahu gimana ceritanya. Kan ada nyamuk kecil di mata yang suka ganggu-ganggu itu ya. Itu suddenly slow motion, saya bisa dengerin itu suara wingsnya dia. Psh, psh, psh. Dan itu suara anak-anak yang lagi main sepak bola itu nggak kedengeran. Lalu teringatlah saya rekaman memori di masa lalu saya gitu ya. Jadi itu kayak siapa yang tadi ceritanya, kayak nonton movie, kayak yang kita, wah ini ada rekaman begini ya, saya amatin terus dan itu mengalir semua. Dan ternyata banyak sekali saya menyimpan rasa marah dendam kepada almarhum ayah saya karena beliau meninggal saat saya masih umur 10 tahun. Jadi kayak nggak terima gitu ya. Terus ibu saya yang sibuk dengan pekerjaan yang nggak sayang, jadi intinya saya ngerasa saya benci. Nah saat itu saya adalah seorang single mother yang lost in paradise. Saya nggak tahu punya arahan tujuan kemana. Punya anak perempuan, saya marah-marahin, gara-gara kamu saya nggak bisa jadi model terkenal gitu. Jadi memang karir saya waktu itu di tahun 2008-2009 itu memang lagi mau naik. Saya mau pindah ke Jakarta, saya mau jadi kayak Luna Maya segala macam. Itu banyak sekali impian saya. Saya sudah mulai ikut FTV, dan saya memutuskan menikah muda gitu ya. Itu kan sebetulnya keputusan kita sendiri, tapi susah kalau kita melihat itu. Jadi dengan begitu saya melihat bahwa wah ini anak saya marah-marahin, saya jadiin pelampiasan amarah saya, energi saya jelek banget dan segala macam. Saya mau cari kerja juga nggak tahu kerja apa. Akhirnya melalui meditasi itu saya let go of all the bad pain, anger, disappointment, betrayal, all of that. Terus
dengan yang diajarin bertekad, kesadaran. Jadi setiap berbuat itu sadar, apa yang kamu perbuat itu sadar. Terus kemudian diajarkan untuk penyembuhan, sembuhkan luka hati gitu, dan cinta kasih. Dengan begitu setiap kali saya melangkah dengan anak saya itu jadi ringan. Jadi yang nggak punya arahan tujuan jadi lebih terarah gitu ya, sehingga puji Tuhan saya kemudian diberikan kesempatan untuk mencoba beberapa pekerjaan sampai akhirnya ketemu dengan suami saya yang sekarang ini. Jadi saya yang dari mau jadi model terkenal terus kerja di hotel yang luntang-lantung dengan anak saya sebagai single mother. Kita ngulang lagi dari awal. Itu perjalanan saya kalau nggak dari bekal kekuatan mental dari sini, saya nggak tahu gimana saya bisa menjalani gitu. Kemudian dengan saya dipertemukan dengan suami saya sekarang, waktu itu kan kita masih pacaran, 2019 saya kemudian dipercayakan mengurus villa-villanya gitu. Terus saya begitu diangkat sebagai owner representatif, ketemulah kasus, ini terlalu besar kasusnya, saya nggak bisa handle gitu loh, kita nggak tahu hukum dan segala macam, ayo lapor ke polisi lah. Terus suami saya bilang, enggak, saya mau uang saya kembali gitu kan. Saya nggak mau dia di penjara, yang penting give my money back gitu. That's my money. Sampai saya bilang, udahlah, uang itu bisa dicari. Yang penting ini orang harus dihukum dulu supaya dia jerah. Dan juga untuk orang-orang yang lain sebagai pelajaran supaya nggak melakukan itu. Cuman ya karena nggak digubris dan segala macam, akhirnya yang mencuri ini malah lapor balik gitu. Padahal kan niatnya kita udah baik ya, nggak lapor, tapi malah kita dilaporin balik. Jadi di 2020 itu adalah tahun terkelam saya. Ya Tuhan, kalau saya nggak punya bekal kesungguhan, tekad, kesabaran, yang semua yang saya bekal Anica itu ya. 10 tahun yang lalu saya tato itu di kepala saya karena saya belum berani tato. Sekarang saya mau ketemu siapa? Kak Edward yang punya tato studio, saya mau dong ditatoin supaya inget terus Anicanya akan berubah. Cuman karena nggak pernah latihan meditasi, jadi memang semua kelengkapan dari persiapan, terus penyembuhan, cinta kasih itu kan saya nggak latih setiap hari ya. Cuman yang Anica itu selalu rekaman itu melekat sekali, akan berubah. Kalau kemarin 10 tahun yang lalu saya tidak mendapatkan bekal ya dari Tapa Brata, kesungguhan, itu mungkin saya bisa sakit jiwa, dan itu jiwa itu kan sebagai intinya dari badan kita, healthy mind, healthy body. Jadi memang saya mau kasih semangat untuk teman-teman di sini yang mengalami kesehatan yang kurang baik, tetap semangat, tetap jalani meditasi karena ini adalah jalan yang memang menyembuhkan gitu ya. Semoga kita semua berbahagia, semoga Bali Usada selalu berbahagia. Terima kasih.